Selamat siang Bu Ika, ada waktunya. Saya bisa mengganggu waktunya sebentar Bu, ada hal yang ingin sekali saya bicarakan dengan Bu Ika. Selamat siang juga Bu Heni, tentu saja bisa. Saya akan dengan senang hati mendengarkan apa yang akan Bu Heni sampaikan kepada saya. Terima kasih Bu Ika, kurang lebih saya akan meminta waktu Bu Ika nanti antara 20 sampai 25 menit untuk bertukar pikiran dengan Bu Ika. Nggih, siap Bu Heni, insya Allah akan saya bantu sebisa saya, begitu nggih. Apa yang Bu Heni harapkan dari percakapan kita di hari ini? Saya ingin sekali Bu Ika mengemukakan tentang beberapa siswa saya yang terlihat bosan bahkan mengantuk ketika jam saya yang kebetulan sudah jam siang terkait dengan mapel saya yang saya ampu yaitu IPS Bu Ika. Oh nggih, jadi tadi jamnya siang begitu nggih. Terus Nggih Bu Ika. apa yang Bu Heni harapkan dari murid Ibu Heni supaya tidak bosan dan tidak mengantuk di kelas saat jam mapel IPS? Saya ingin sekali Bu Ika agar ada perencanaan tentang strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik saya Bu Ika. Nggih. Apa yang ingin Bu Heni terapkan dalam pembelajaran dan strategi yang Bu Heni gunakan? Untuk pembelajarannya itu kalau di anu saya itu kurang menarik Bu Ika. Menurut Bu Heni sendiri, kira-kira faktor apa yang menyebabkan anak-anak itu mengantuk dan terkesan lelah pada saat pembelajaran di siang hari? Itu tadi mungkin strategi yang saya gunakan kurang menarik mungkin ya Bu Ika. Strategi atau metode pembelajaran saya yang kurang menarik sehingga anak-anak itu dengan situasi yang mendukung akhirnya anak-anak itu mengantuk. Mungkin seperti itu Bu Ika. Menurut Bu Heni, barangkali ada gambaran yang ingin dilakukan supaya pembelajarannya itu lebih menarik, tidak terkesan membosankan, kemudian peserta didiknya itu tidak mengantuk meskipun di siang hari itu bagaimana? Kalau itu saya ingin sekali ada metode atau strategi pembelajaran yang melibatkan anak atau peserta didik dan mereka sebagai subjeknya sehingga pembelajaran itu diharapkan ada istilahnya keterlibatan peserta didik dan peserta didik itu nanti tidak istilahnya tidak bosan dan tidak mengantuk. Harapan saya seperti itu, Bika. Kira-kira Bu Heni punya hambatan tidak untuk mewujudkan rencana tersebut? Kalau hambatannya yaitu tadi Bu Kak, saya belum ketemu terkait dengan strategi apa yang cocok atau metode apa yang cocok untuk saya gunakan untuk menghadapi anak-anak yang bosan tadi Bu, bosan dan mengantuk tadi Bu. Eh, Kira-kira Bu Heni punya rencana ingin membuat apa begitu untuk mewujudkan supaya anak-anak itu tidak mengantuk? Kalau rencana saya pengen membuat yang namanya ice breaking Bu Ika. Ice breaking ya. Iya, Ice breaking yang seperti apa? ice breaking itu yang saya pengen sekali terkait dengan musik yang tren, tapi nanti isi syair dari musik yang tren itu nanti terkait dengan materi yang saya sampaikan. Hmm, Sekiranya ini ice breakingnya, kan itu ice breaking kan tidak selamanya pembelajaran akan ice breaking ya. Terus semisal setelah ice breaking itu anak-anak masih bosan begitu, ada alternatif lain? Kalau alternatif lain mungkin bisa saya masukkan terkait dengan kuis-kuis yang kaitannya dengan materi yang saya sampaikan mungkin. Oh, jadi alternatif pertama tadi dengan menggunakan ice breaking, terus alternatif kedua dengan kuis begitu nggih. Terus Jadi, Bu. kira-kira strategi Bu Heni untuk mewujudkan eh, rencana tersebut untuk mencapai tujuan supaya anak-anak itu tidak mengantuk di siang hari itu seperti apa? Saya pengen anak-anak itu yang membuat ice breaking-nya sendiri, sehingga anak-anak itu terlibat secara langsung, totalitas terkait dengan ice breaking yang mereka buat, Bu. Ice breaking-nya misalnya seperti apa? Misalkan kalau terkait dengan materi yang saya sampaikan tadi, misalkan terkait dengan pasar, misalkan ice breaking-nya nanti isinya terkait dengan pasar, Bu. Jadi
tapi ice breaking-nya nanti dari anak. Sehingga anak itu terlibat dan tidak membuat mereka mengantuk. Yang disertai dengan gitu. Jadi materinya nanti dibuat materi ice breaking yang membuat anak-anak seperti itu. Iya. Jadi anak itu terlibat secara langsung dan tidak mengantuk. Kalau tidak terlibat kan mereka cuma mendengarkan, mengantuk. Apalagi kan jam siang kan jam rawan tidur Bu itu. Akhirnya ya terkait dengan itu makanya nanti ingin saya terapkan yaitu membuat ice breaking dari anak, tetapi ice breakingnya isinya terkait dengan materi yang saya ajarkan tadi atau saya terangkan tadi, tapi disertai musik yang lagi tren. Harapan saya itu bisa disertai dengan musik juga ya Bu, supaya lebih menarik seperti itu. Iya. Oh iya. Terus menurut Bu Heni, untuk mencapai tujuan ini, kira-kira itu Bu Heni butuh waktu berapa lama? Kira-kira itu jangka panjang atau jangka pendek untuk mewujudkan ice breaking ataupun kuis tadi supaya anak-anak tidak mengantuk itu kira-kira berapa lama? Kalau untuk percobaan dulu Bu, saya pengen menerapkan cuma 4 JP dulu aja, 4 jam pelajaran. Jadi 1 jam kan 45, berarti 4 jam aja. Jadi 2 kali pertemuan. Biasanya kalau IPS kan 2 jam Bu. Dalam 1 minggu kan ada 4 jam. Jadi saya pengen percobaannya itu 2 jam dulu. 2 jam. Nanti kalau ada peningkatan, saya lanjutkan ke kelas-kelas yang lain atau rombel yang lain. Mungkin bisa seperti itu. Ya, jadi dicoba dulu di 4 jam pelajaran begitu nggih? Nggih. Terus menurut Bu Heni, apa komitmen dari Bu Heni untuk membuat rencana aksi ini dapat berlangsung dengan baik? Kalau komitmen saya ya itu tadi. Yang pertama saya izin ke kepala sekolah. Kemudian nanti kalau rekan sejawat nanti ya diajak untuk membuat yang namanya ice breaking untuk menghindari yang namanya bosan dan mengantuk. Itu bisa Bu. Komitmen saya. Jadi berkolaborasi Bu. Oh iya, berkolaborasi. Jadi nanti yang akan membuat Anda bertahan untuk menjaga komitmen itu siapa saja tadi? Kepala sekolah, kemudian siapa? Kepala sekolah sama rekan sejawat. Oh, kepala sekolah. Rekan sejawat tentunya yang jamnya yang siang-siang itu yang kasusnya sama seperti saya ketika menghadapi jam siang yang rawan ngantuk tadi Bu. Yang paling penting kan itu kalau pagi sama kan masih aman itu. Tapi kalau yang jamnya siang itu kan itu tadi kasusnya sama. Jadi harapannya saya itu berkolaborasi dengan yang guru yang kasusnya sama dengan saya jam siang yang rawan ngantuk itu Bu. Yeah. Bu Heni berani bertanggung jawab atas komitmen yang sudah Bu Heni buat nggih? Insya Allah berani Bu. Yeah. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya nanti tindak lanjut Bu Heni yang akan Bu Heni lakukan setelah coaching bersama dengan saya ini kira-kira apa? Ya, saya akan mencoba menerapkan terkait dengan apa yang menjadi gagasan saya tadi Bu. Harapan saya nanti dari coaching tadi kan saya bisa tercerahkan dengan masalah yang saya hadapi terkait dengan siswa saya yang ketika diajar jam siang itu mengantuk. Harapan saya tercerahkan dengan coaching tadi Bu. Iya. Ini tadi sudah terjawab berarti nggih mengenai permasalahan panjenengan untuk anak-anak yang di siang hari mengantuk. Tadi ada dua strategi yang ingin Anda terapkan begitu nggih. Semoga nanti saya tunggu keberhasilan panjenengan untuk mewujudkan anak-anak supaya di siang hari tidak mengantuk dan tetap bersemangat dalam pembelajaran. Sekarang saya ingin bertanya untuk perasaan Bu Heni setelah saat di coaching itu seperti apa? Kalau perasaan saya ketika Bu Ika coaching itu merasa senang sekali karena dapat mengungkapkan masalah saya tadi Bu. Masalah yang sedang saya hadapi dan menemukan solusi hingga merasa tercerahkan walaupun tadi solusinya dari saya sendiri tapi kan jenengan tadi memancing saya untuk mengeluarkan solusi terkait dengan masalah yang saya hadapi tadi Bu Ika. Jadi merasa senang sekali Bu Ika. Ya. Alhamdulillah ya kita bisa menyelesaikan masalah bersama-sama meskipun itu berasal dari Bu Heni sendiri. Saya dapat sedikit membantu permasalahan yang sedang Bu Heni rasakan seperti itu nggih. Alhamdulillah ini
coachingnya bisa berjalan dengan baik karena panjenengan juga dapat mengungkapkan permasalahan yang panjenengan hadapi dengan terbuka, tidak merasa terhakimi. Merasa terhakimi atau tidak, Bu? Boten sama sekali, Bu. Dan saya sudah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjadi pendengar yang baik untuk panjenengan. Sekali lagi saya tunggu hasil dari coaching hari ini untuk mengatasi permasalahan panjenengan mengenai siswa yang kurang bersemangat dan cenderung mengantuk ketika pembelajaran di siang hari. Siap, Bu Terima Ika. kasih. Ya, terima kasih saya ucapkan sudah bisa membantu panjenengan, sudah sangat senang seperti itu. Begitu juga saya, Bu Ika, terima kasih atas waktu Bu Ika yang diberikan untuk saya, untuk mendengarkan keluh kesah saya terkait dengan masalah siswa saya. Semoga kebaikan Bu Ika dibalas oleh Allah. Terima kasih, Bu Ika. Sama-sama, Bu Heni. Untuk selanjutnya, kita mempraktikkan skenario praktik coaching di mana saya akan menjadi coachee dan Bu Heni akan menjadi coach. Kita mulai ya, Bu. Nggih. Selamat siang Bu Heni, mohon maaf saya bisa mengganggu waktunya sebentar. Ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Heni. Saya punya masalah, Bu. Selamat siang juga Bu Ika, tentu saja bisa. Saya akan dengan senang hati mendengarkan apa yang Bu Ika sampaikan. Terima kasih Bu Heni karena sudah berkenan meluangkan waktunya. Saya kurang lebih akan meminta waktu 15 sampai 20 menit atau sekiranya secukupnya begitu nggih Bu untuk bertukar pikiran dengan Bu Heni begitu. Nggih, siap Bu Ika. Saya ingin siap, nggih siap Bu Ika. Ya. Kira-kira apa yang Bu Ika harapkan dari percakapan kita hari ini, Bu Ika? Begini Bu, saya ingin mengemukakan tentang MPLS untuk kelas 2 sampai kelas 6, itu kesannya kurang diperhatikan. Beda dengan MPLS kelas 1 yang disusun sedemikian rupa sehingga terkesan menarik dan berkesan. Saya pengennya juga sama begitu Bu. Terus kira-kira apa yang Anda harapkan Bu Ika dari murid Anda saat mengikuti MPLS itu? Saya pengennya anak-anak itu ketika mengikuti MPLS itu merasa senang, merasa berkesan, seperti itu Bu Heni. Sehingga nanti saya itu pengennya MPLS itu adalah kegiatan di tahun ajaran yang ditunggu-tunggu oleh murid. Mereka bersemangat untuk mengikuti MPLS begitu Bu Heni. Oh gitu. Kira-kira apa yang ingin Anda ubah dari MPLS yang selama ini sudah berjalan Bu Ika? Saya ingin supaya ada perencanaan yang lebih baik lagi, sehingga dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat menyenangkan untuk murid-murid seperti itu. Kalau menurut Bu Ika sendiri, apa saja faktor yang menyebabkan murid kelas 6 kurang antusias mengikuti MPLS Bu Ika? Ya karena kegiatannya hanya seperti berulang-ulang begitu Bu, dari kelas 2 sampai kelas 6 mereka merasakan hal yang sama, cuma sekedar berkenalan dengan guru, membuat struktur organisasi kelas, terus bikin jadwal piket seperti itu. Jadi rasanya hanya rutinitas yang dikerjakan berulang-ulang selama beberapa tahun mereka rasakan di SD begitu Bu Eni. Oh begitu. Untuk Bu Ika sendiri barangkali ada gambaran ingin mengadakan kegiatan seperti apa untuk MPLS kelas atas itu tadi Bu Ika? Saya itu pengennya ada kegiatan yang menyenangkan untuk anak-anak. Misalnya saya itu punya pemikiran bagaimana kalau mereka itu diajak naik kereta kelinci, jalan-jalan di area sekolah, kemudian kebetulan kan di dekat area sekolah saya itu ada Waduk Mbade ya Bu, jaraknya kan tidak terlalu jauh. Selain itu saya juga pengen ada kolaborasi antara wali kelas 6A, 6B, dan 6C sehingga nanti kegiatannya itu bisa sama, terencana dengan baik, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Karena untuk MPLS di sekolah saya, itu kebetulan dilaksanakan dalam waktu 1 minggu, seperti itu Bu Heni. Kira-kira kalau seperti itu menurut Bu Ika, ada tidak hambatan untuk mewujudkan rencana Bu Ika tersebut? Ada Bu, hambatannya itu mengenai mungkin pertama biaya ya, karena untuk kelas 2 sampai kelas 6 itu kan
tidak ada biaya untuk MPLS seperti kelas 1. Kalau kelas 1 kan ada dana MPLS, tapi untuk kelas 2 sampai kelas 6 ini tidak ada dana khusus MPLS. Tapi barangkali saya bisa matur untuk kepada Bapak Kepala Sekolah begitu nggih untuk bisa menarik dana kepada wali murid atau mengusulkan dari dana yayasan barangkali untuk bisa melakukan kegiatan yang sama seperti hanya kelas 1. Jadi supaya lebih menyenangkan begitu. Ini Bu Ika, seandainya tidak bisa meminta dana ke orang tua murid, kira-kira Bu Ika, apakah Bu Ika punya opsi lain? Barangkali tetap dilaksanakan rekreasi yang sederhana ke Waduk Mbadi, tapi mungkin seandainya tidak bisa mengambil dana dari orang tua, saya bisa mengajak anak-anak itu berjalan kaki bersama-sama begitu Bu. Kan itu jaraknya juga tidak terlalu jauh, jadi mungkin opsi kedua kita tetap ke Waduk Mbadi, tetap jalan-jalan, istilahnya pesta kebun gitu nggih di sana, tapi tanpa harus naik kereta kelinci, jadi kita nggak harus mengeluarkan kos untuk bayar kereta kelinci, begitu menurut saya Bu. Oh, nggih. Jika anak-anak merasa capek saat sudah sampai di waduk, apakah Bu Ika juga punya solusi untuk sampai ke sekolah lagi? Oh iya, karena sudah perjalanan untuk berangkat, nggih, kemungkinan untuk anak-anak yang kelas bawah itu capek. Untuk solusinya kebetulan di sekolah saya itu ada fasilitas antar jemput siswa, di mana mereka itu para sopir dan armadanya itu mengantarkan siswa ke sekolah, kemudian menjemput kembali anak-anak itu. Jadi barangkali saya bisa meminta tolong kepada armada sekolah untuk menjemput anak-anak langsung dari waduk begitu Bu. Jadi nanti mereka tidak usah jalan kaki lagi menuju ke sekolah, tapi bisa langsung naik armada antar jemput menuju ke sekolah, atau yang diantar sendiri oleh orang tua, barangkali saya bisa untuk menghubungi orang tua melalui WA Group untuk dijemput langsung dari waduk, sehingga anak-anak tidak perlu jalan pulang pergi begitu nggih Bu, hanya perginya saja, nanti pulangnya bisa naik mobil antar jemput atau bisa dijemput orang tua. Oh, hebat sekali guys sekolah Bu Ika itu. Tetapi ini Bu Ika, Alhamdulillah. kira-kira apa strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah jenengan rencanakan itu Bu Ika? Eh, untuk strateginya tentu saja saya harus bekerja sama dengan guru kelas 6 untuk merancang program MPLS, kemudian menyampaikannya ke bagian kesiswaan. Meskipun saat ini saya masuk di tim kesiswaan, tentu saja saya harus berkoordinasi dengan guru kelas 6 dulu, kemudian baru saya sampaikan ke Bapak Wakil Kesiswaan agar nantinya bisa disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk ditindaklanjuti begitu Bu. Terus untuk jangka waktu Bu Ika, jangka waktu yang digunakan dalam pencapaian tujuan ini kira-kira berapa lama? Apakah jangka pendek atau jangka panjang itu Bu Ika? Untuk rencana pelaksanaannya untuk jangka pendek ya Bu, karena MPLS kan akan kita laksanakan mulai besok Senin begitu, untuk tahun ajaran 2024-2025 yang nanti kurang lebih akan dilaksanakan dalam waktu 1 minggu begitu. Kemudian terkait dengan rencana tadi sudah, kira-kira apa rencana kegiatan yang ingin Anda lakukan terkait dengan MPLS untuk kelas besar atau kelas 6 Bu Ika? Rencananya saya ingin di hari Senin itu ada perkenalan terlebih dahulu, ada ice breaking menyebutkan nama dengan teman-temannya, misalnya seperti yang sudah pernah kita lakukan di Lokakarya, itu ilmu untuk saya, melemparkan bola kepada sesama teman, kemudian mereka menyebutkan namanya begitu supaya mereka saling kenal, karena kan mereka berasal dari kelas yang berbeda-beda. Kemudian di hari Selasanya saya ingin untuk membentuk struktur organisasi kelas dan regu piket, karena itu penting untuk segera dilaksanakan untuk menjaga kebersihan kelas seperti itu. Kemudian di hari Rabunya saya ingin ada perkenalan murid antara kelas A, B, dan C, perkenalan dengan sesama murid maupun perkenalan dengan wali kelas A, B, dan C, kemudian diisi dengan permainan-permainan begitu Bu, supaya mereka merasa lebih akrab dengan sesama teman kelas 6 dan juga wali kelas 6 yang lain, supaya kenalnya tidak wali kelasnya saja. Dan untuk hari Kamis dan Jumatnya, saya ingin mengajak anak-anak itu menghias kelas, membuat secara bersama-sama
struktur organisasi, regu piket yang tadi sudah disusun sebelumnya, itu kita tuliskan bersama di kertas asturo, kemudian bisa kita buat bersama-sama dengan anak-anak begitu Bu. Baru di hari Sabtunya kami akan berjalan-jalan ke Waduk Mbade seperti itu. Oke, bagus sekali nggih rencana Bu Ika. Kira-kira Bu Ika, apa komitmen yang Anda buat untuk rencana aksi tadi Bu Ika? Komitmennya apa kira-kira Bu Ika? Untuk melaksanakan rencana MPLS ini saya berkomitmen supaya bisa merencanakan dan juga melaksanakan MPLS yang menyenangkan dan berkesan untuk murid. Oke. Kemudian Bu Ika, siapa dan apa yang membuat Anda bertahan dalam menjaga komitmen tersebut? Orang-orang yang akan membantu saya bertahan dan menjaga komitmen adalah rekan-rekan guru, terutama rekan-rekan guru kelas 6, karena di tahun ini alhamdulillah saya diberikan amanah untuk menjadi wali kelas 6, jadi saya akan berkolaborasi dengan guru kelas 6 yang semoga mereka dapat membantu apa yang ingin saya wujudkan bersama dalam hal membuat anak-anak itu dapat antusias untuk mengikuti MPLS. Kemudian bagaimana kira-kira Bu tindak lanjut yang akan Ibu Ika lakukan setelah coaching ini Bu, coaching ini? Tindak lanjutnya apa kira-kira? Saya akan segera berkoordinasi dengan guru kelas 6, kemudian berkoordinasi dengan tim kesiswaan untuk merancang program MPLS yang menyenangkan dan berkesan untuk siswa, khususnya kelas 6, karena saya mengampu kelas 6 begitu nggih, meskipun ini nanti bisa juga diadopsi oleh teman-teman yang lain dari kelas 2 sampai dengan kelas 5, agar segera bisa disampaikan ke kepala sekolah untuk ditindaklanjuti dan bisa kita laksanakan di MPLS tahun pelajaran 2024-2025 begitu Bu Eni. Kira-kira apakah Bu Ika itu berani bertanggung jawab atas komitmen yang Ibu Ika buat? Insya Allah saya berani Bu Eni karena saya ingin MPLS ini adalah menjadi kegiatan yang menyenangkan, berkesan untuk murid, dan supaya kedepannya mereka itu lebih siap untuk belajar selama 1 tahun berbekal dari MPLS yang menyenangkan ini. Semoga apa yang menjadi tujuan Bu Ika Ibu rencanakan semoga sukses dan tercapai. Kemudian Bu, yang terakhir mungkin, kira-kira perasaan apa ya setelah saya coaching ini Bu Ika, perasaan Ibu? Saya merasa senang, merasa lega begitu nggih karena masalah yang saya hadapi itu bisa saya temukan solusinya, merasa bebannya berkurang karena bisa curhat dengan Bu Heni begitu. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk saya. Tapi mohon maaf Bu Ika, tidak saya gurui ya tadi. Seakan-akan saya tidak menggurui Bu Ika atau? Tidak, sama sekali tidak. Justru Bu Heni sangat membantu saya karena Bu Heni sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang secara tidak langsung itu membantu saya untuk membuka pikiran saya supaya saya ini bisa menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi. Oke, terima kasih. Semoga sukses untuk Bu Ika ya, terkait dengan MPLS yang ada di sekolahan Bu Ika, terutama di kelas besar. Sukses. Ya, terima kasih Bu Eni. Sama-sama Bu Ika.